Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Sadaqallah. Kaum muslimin jamaah maghrib yang dirahmati Allah, mari selalu kita bersyukur, memuji Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Malam ini kita masih bisa hadir sekaligus menghadirkan diri di rumah Allah yang mulia ini, tidak lain sebagai wujud, salah satu wujud rasa syukur kita pada Allah yang telah memberikan berbagai rahmat dan nikmat-Nya. Ya, mudah-mudahan semakin kita mensyukuri, Allah semakin menambah nikmat itu kepada kita sekalian. Kalau kita mengabaikan apa yang Allah berikan kepada kita, mungkin juga ada implikasi Allah juga akan memberikan sanksi atau azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kesehatan dan umur kepada kita sekalian, sehingga kita bisa masuk menjemput di dalam bulan suci Ramadan yang beberapa saat lagi akan tiba kepada kita sekalian. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah serta para pendengar dimanapun berada, mari kita lanjutkan beberapa hal pada malam ini sesuai dengan Surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita bacakan di awal tadi, di mana Allah mengajak, memanggil kita, menyapa dengan kalimat yang indah sekali. Allah panggil kita untuk melaksanakan sebuah kewajiban dan salah satu juga rukun Islam yang 5,
di samping syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Tidaklah sempurna Islam seseorang kalau tidak melakukan kelima-limanya. Sifatnya bukan alternatif tapi kumulatif. Tidak boleh memilih satu dua dari rukun Islam sehingga yang lain kita abaikan. Tapi dia integral, menyatu. Kelima-limanya harus kita lakukan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat 183 itu disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam. Kalau kataba asalnya menulis ya, menulis. Ini jadi majhul. Fi'il majhul, pasif ya. Tentu ada rahasia. Kenapa Allah tidak menyebutkan kataballahu alaikum as-siyam? Dan bisa Allah mewajibkan padamu puasa. Tapi fi'il di sini jadi pasif, majhul ya. Fa'ilnya dibuang, mahdhuf. Kutiba ala, kutiba alaikumus siyam. Kalau kita lihat di dalam beberapa penjelasan mufassir, At-Tabari misalnya, kutiba ala ini difardukan, bukan ditulis ya, tapi difardukan, diwajibkan. Lebih tajam ya daripada mewajibkan, walaupun sama, tapi diwajibkan oleh Allah kepadamu. Seolah-olah ini jadi sebuah beban, tapi bukan beban. Yang Allah perintahkan ini bukan jadi beban, tapi sebuah kewajiban untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasia balagahnya Al-Quran, ma'ani bahasa Al-Quran tentu tidak bisa disamakan dengan bahasa-bahasa kita ya. Kutiba ala fi'il mubni, maf'ul atau majhul. Rahmat yang membahagiakan dan meringankan beban. Kalau kita menjalankan ibadah puasa bukan berarti beban, tapi meringankan hal-hal yang lain. Karena ini kasih sayang Allah kepada kita sekalian. Kenapa puasa ini di bulan suci Ramadan, di bulan Ramadan? Kenapa tidak di bulan yang lain? Tentu dihubungkan bulan Ramadan ini juga Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran itu kasih sayang Allah. Ar-Rahman 'allamal Quran. Kasih sayang
Allah mentaklimkan, mengajarkan Al-Quran kepada kita sekalian. Maka Al-Quran yang diturunkan itu, sidang jamaah sekalian, itu menjadi hudal linnas, petunjuk kepada seluruh manusia. Itu di bulan suci Ramadan. Tidak dikatakan oleh Allah hudan lil muttaqin. Walaupun ayat 183 ujungnya la'allakum tattaqun. Tapi hudal linnas, petunjuk kepada seluruh manusia. Beda dengan kitab-kitab samawi lain, Taurat, Injil, itu bukan untuk seluruh manusia, hanya untuk kaumnya. Tapi Al-Quran ini, sidang jamaah sekalian, hudal linnas, siapapun dia, petunjuk kepada manusia seluruhnya. Tidak hanya muslim mukmin, tapi yang non muslim, mereka juga jadi petunjuk lewat Al-Quran ini. Demikian sidang jamaah sekalian, dekatnya Allah dengan hambanya di bulan suci Ramadan ini. Kemudian dihubungkan orang-orang yang takwa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjiwai karakter al-ihsan. Orang-orang yang selalu berbuat baik, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Kan dikatakan orang-orang ihsan itu, orang-orang muttaqin itu, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Yang pertama, dia suka, senang menafkahkan bagian-bagian nikmat yang Allah berikan rezeki kepadanya di jalan Allah, baik dia dalam keadaan berlebihan maupun dalam keadaan kekurangan. Ini orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang suka berbuat baik kepada sesamanya. Wal afina anin nas, suka memberi maaf. Apalagi menjelang Ramadan, kita senang memaafkan, memberi maaf kepada orang lain yang selama ini kita tidak saling berbicara, memberi salam. Tapi ketika mau masuk Ramadan, kita saling memberi maaf sesama kita. Menahan marah, mengendalikan marah di rumah, ya, di tempat kerja, di jalan, di pasar, ya. Kita wujudkan karakter atau sifat orang-orang yang muttaqin dan muhsinin, yang selalu Allah merasa senang kepada orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu puasa ini dimaknai dengan al-imsak, menahan. Imsak, menahan diri dari segala yang membatalkan ibadah puasa kita. Al-imsak minal akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. 13 jam ya. Lebih kurang 13 jam, lebih sedikit. Kalau kita lihat waktu salat, jumlah jamnya dengan jam waktu puasa, mungkin lebih banyak jam kita gunakan untuk berpuasa, walaupun 1 bulan.
Kalau salat, satu kali salat 10 menit, 5 kali salat sehari semalam 50 menit, taruh 1 jam, 60 menit. Satu hari hanya 1 jam kita gunakan. Kalau jumlah hari dalam setahun 360 hari, itu berarti 360 jam. Kalau satu waktu salat hanya 10 menit kita gunakan, 360 jam dalam setahun. Tapi ibadah puasa, satu hari kita puasa 13 jam, lebih kurang. Kalau 10 hari 130 jam, 20 hari 260 jam, 30 hari 390 jam. Hanya 1 bulan. Waktu yang kita gunakan kalau kita nominalkan dengan jam ya. Walaupun 30 hari, tapi waktu jamnya lebih lama dibandingkan dengan waktu salat. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah puasa, melaksanakan ibadah puasa, hanya dia 2 rukun. Pertama, niat. Yang kedua, imsak. 2 rukun saja. Sangat sederhana dibandingkan dengan rukun salat 13 rukun. Di puasa hanya 2 rukun. Makanya Allah tadi mengatakan kutiba ala, diwajibkan sebuah perintah, sebuah amar menunjukkan kasih sayang Allah, tidak membebani tapi meringankan diri kita kalau kita melakukan dengan penuh keikhlasan. Niat itu al-qasdu. Ini sudah pernah yang kita sampaikan ketika membicarakan niat salat dulu. Niat itu al-qasdu, qasad, kesengajaan. Kapan kita niat ibadah puasa Ramadan? Ketika sudah terbenam matahari, kita sudah bisa meniatkan ibadah puasa esok hari, puasa Ramadan. Untuk niat puasa diberi kelonggaran oleh Allah. Tidak seperti niat salat. Kalau niat salat qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih, qasad melakukan sesuatu beriringan dengan perbuatan yang kita lakukan. Maka dalam salat niatnya ketika takbiratul ihram, tidak boleh di luar itu. Itulah fatwa pandangan Imam Syafi'i. Berbeda dengan mazhab yang lain. Niat dijadikan syarat, boleh di luar, tidak di dalam fi'li, perbuatan yang sedang kita lakukan. Hanya kita niat salat itu ketika takbiratul ihram. Itulah niat kita. Niat itu dalam hati. Niat itu sepakat para ulama itu di dalam hati. Tapi waktu niat untuk puasa ini longgar dia. Sejak terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar masih bisa kita niat. Kenapa diberi kelonggaran? Takut-takut nanti kita terlupa, tertidur. Kalau tidak ada niat, karena dia rukun, puasa itu tidak ada. Wujuduhu ka'adami. Ada seperti tidak ada. Karena niat itu rukun. Makanya setiap malam kita pasang niat. Ketika sudah terbenam matahari, sudah buka puasa, kita terus niat puasa Ramadan esok hari. Kenapa tiap malam? Mungkin dalam pandangan Imam Syafi'i, antara satu hari dengan hari yang lain itu berbeda.
Tidak sama nilainya. Walaupun ada mazhab, supaya untuk tidak kita ragukan, Imam Malik mengatakan boleh meniatkan pada malam pertama itu untuk 1 bulan. Tapi lebih baik tiap-tiap malam juga kita tidak melupakan niat puasa Ramadan kita. Karena antara satu hari dengan hari yang lain nilainya berbeda. Mungkin ada rahasia-rahasia Allah pada hari-hari yang berbeda-beda itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diberi kelonggaran. Tapi kalau tidak ada niat, wa man lam yubaiti siyama fala siyamalah. Rasulullah dan tegas mengatakan, barang siapa yang tidak meniatkan puasanya pada malam hari, tidak ada puasa baginya. Berbeda dengan puasa sunan. Puasa sunan boleh ketika kita pagi hari, yang penting belum makan. Belum makan, kita masih bisa niat. Tapi puasa wajib, puasa fardu ini tidak boleh. Hanya dia batas sebelum terbit fajar. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu menahan diri, al-imsak anil akli wasyurbi. Menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan ibadah puasa. Segala sesuatu yang mengurangi, apalagi membatalkan ibadah puasa kita. Disinilah letaknya sebuah keimanan. Iman inilah yang mengendalikan kita. Dengan penuh disiplin kita jalankan perintah dengan baik. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam jiwa dan dirimu. Fahdaru. Maka jaga, wiqayah diri. Menjaga itu jangan sampai ibadah puasa kita sia-sia. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama, tidak berbohong. Kita jaga lidah. Tidak berfitnah, memfitnah orang. Tidak mengopat. Kita latih diri kita. Tidak mencaci. Tidak kita melakukan hasad ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Tidak mengambil milik orang lain. Kalau hari ini kita masih ada hak-hak orang lain pada kita, kita selesaikan sebelum Ramadan. Kalau selama ini ada benih-benih kebencian, pertengkaran, konflik di antara kita, kita selesaikan sebelum datangnya Ramadan. Di rumah, suami, istri, anak, saling memaafkan. Bukan hanya sekedar memaafkan, tapi juga memberi maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Supaya pendekatan diri kita dengan Allah akan lebih sempurna dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua organ itu kita jaga, kita pelihara. Organ-organ mata, tidak melihat hal-hal yang haram. Makanya juga ibu-ibu harus menutup aurat sehingga tidak memberikan sanksi kepada orang lain, apalagi sedang menjalankan ibadah puasa. Berbeda dengan salat, kita terukur, kita hanya dari takbir sampai salam, nggak boleh bergerak. Tapi ibadah puasa Ramadan ini boleh kemana-mana. Kita pergi bekerja,
kegiatan-kegiatan muamalah, saling kunjung mengunjungi, itu boleh. Maka kita sangat ketat harus menjaga seluruh anatomi organ kita juga ikut berpuasa. Mata, telinga, mulut tidak memakan yang haram, tangan tidak mencuri milik orang, kaki tidak berjalan ke tempat yang maksiat, hati, kalbun tidak bervirus kueh hasad kepada orang lain. Ini akan memberikan sebuah makna beban tadi, kutiba Allah, diwajibkan kepadamu, tapi dalam bentuk hikmah lain, kasih sayang Allah diberikan kepada hambanya 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Dengan demikian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sufi dalam pendekatan tasawuf, Imam Al-Ghazali memberikan 3 tingkatan ya. Ada puasa orang awam, orang-orang biasa, ada puasa khusus, dan ada puasa yang sangat khusus, khusus. Kalau orang awam kan sekedar tidak makan minum, ya. Pegah kegop biasa, ya. Mencaci orang biasa, ya. Itu puasa orang awam. Hanya sebatas dia menahan diri tidak makan dan minum. Maka Rasulullah mengatakan, kam saimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak pada menali orang-orang yang melakukan ibadah puasa tapi hana manfaat daripada ibadah puasanya kecuali lapar dan haus. Ini mungkin pada tingkat orang-orang awam ya, orang-orang ya, keimanan ya, atau rasa tawaduknya masih kurang, atau ilmunya masih kurang ya. Pada menali orang yang berpuasa tapi tidak ada faedah ibadah puasanya, melainkan lapar dan haus. Itu saja yang dia rasakan. Padahal nilai ibadah puasa semuanya kan dalam Ramadan ini kan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kita temukan, kita dapatkan di luar bulan suci Ramadan. Atakum Ramadana sayyidus syuhur famarhaban bih wa ahlan. Kata Rasulullah, telah tiba kepadamu bulan suci Ramadan, penghulu segala bulan. Ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Maka Rasulullah selalu ketika tiba Ramadan, beliau marhaban ya Ramadan, menjemput dengan penuh keikhlasan, bukan dengan hura-hura ya. Kita harus ke laut ya, tidur di laut, euforia ya. Tidak seperti itu menjemput Ramadan. Kita bersihkan diri kita, bukan hanya lahiriah tapi juga batiniah. Malah sejak dulu ketika Ramadan akan tiba, rumah dibersihkan, musalla, menasah, masjid, semua lorong-lorong dibersihkan. Karena yang hadir itu tamu agung, tamu yang sangat agung datang kepada kita sekalian. Maka kita bersihkan itu. Bukan hanya hati, bukan hanya lahiriah, tapi juga batiniah kita, untuk menunggu datangnya tamu yang agung kepada kita sekalian. Kalau ibadah khusus itu kan tidak hanya formalitas, ritual formal,
Tapi semua panca inderanya dijaga. Matanya dipelihara, lidahnya dipelihara, ya. Tidak memfitnah orang, ya. Itu sudah pada tingkat yang khusus, ya. Jaga semuanya dari dosa, ya. Ini puasa orang-orang yang salih, orang-orang yang selalu taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah baik lagi kalau puasa khususil khusus. Puasa orang-orang ilmuwan yang sudah memiliki tidak hanya menahan lapar, dahaga, tapi juga nafsu yang dilarang semua ditinggalkan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal akan dirinya, pasti dia mengenal siapa Allah, Tuhan yang menciptakannya. Maka tidak ada sesuatu yang melanggih daripada aturan-aturan puasa yang sudah ditentukan oleh syariat kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kehadiran Ramadan seakan-akan mengirimkan sinyal, menginformasikan sinyal atau informasi kepada kita bahwa karunia Allah dan kasih sayang Allah kepada hambanya tidak pernah berakhir. Tidak pernah berakhir. Mana ada berhabisnya, berakhirnya kasih sayang Allah? Tentu tidak. Kalau kita dilipat ganda pahala, kalau amal-amal yang lain itu langsung diberikan. Tapi ibadah puasa ini kan Allah rahasiakan nilainya. Puasa itu untukku. Allah merahasiakan apa yang Allah akan berikan nilai kepada kita sekalian. Allahu a'lam bishawab. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah SWT, tidak akan pernah berakhir. Seolah-olah penyampaian informasi seperti itu, kasih sayang Allah kepada hambanya tidak pernah berakhir. Coba kita bayangkan dari puasa Ramadan yang lalu. Hari ini Allah masih memberikan kesehatan umur kepada kita sekalian. Terasa bahwa rahmat Allah itu enggak pernah putus kepada kita sekalian. Ada saja kemudahan yang Allah berikan, keberkahan yang kita rasakan, ya. Kesehatan yang terus Allah mudahkan kepada kita sekalian, ya. Terasa Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan turunnya Al-Quran, puncaknya manusia ini dihapuskan segala dosanya, kembali seperti bayi yang baru saja dilahirkan oleh rahim, oleh ibunya masing-masing. Begitulah luasnya rahmat kasih sayang Allah yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, peluang besar yang Allah janjikan beberapa saat lagi kepada kita bisa mengungkapkan, bisa menyingkap pintu-pintu, membuka pintu-pintu surga. Allah buka seluas-luasnya, dan Allah tutup segala pintu neraka, dan Allah rantai segala syaitan-syaitan laknatillah. Allah mudah-mudahan memberikan kemudahan kepada kita sekalian. Allah berikan kesehatan kepada kita sekalian. Ya, mudah-mudahan kita sampai kepada Ramadan beberapa saat lagi yang akan datang insyaallah. Demikian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pada Allah kita berserah diri,
Amin ya mujibas sailin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.